Salam sejahtera saudaraku di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi kehidupan kita dan firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan tundukkan kepala bersama. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersyukur hari ini karena Tuhan berikan waktu yang baik untuk kami bersekutu di dalam nama-Mu, untuk memuji membesarkan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu yang berkuasa. Tuhan, tolong kami semuanya, bukakan hati kami, supaya kami mengerti firman Allah yang diberitakan hari ini, dan berikan kekuatan kepada kami, supaya kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita hari ini di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu kita ambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kita akan baca kembali. Demikian bunyinya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Minggu lalu kita belajar tentang hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hari ini kita akan membahas tentang hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ayat 6 tadi katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Rupanya ini merupakan ilustrasi yang diberitahukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita diumpamakan seperti tanaman. Makanya dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, kenapa firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita bahwa setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat harus berakar di dalam Dia. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan setelah kita berakar di dalam Dia? Nah, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, lebih baik kita buka dalam Yesaya pasal 5. Ini ada satu perbandingan yang mungkin akan mudah membuat kita memahami firman Tuhan hari ini. Pasal 5 ayat 1 sampai 7, demikian bunyinya. Judul perikopnya nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkunya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adillah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat padanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan atau orang pilihan Tuhan diumpamakan seperti pokok anggur pilihan yang ditanam di ladangnya Tuhan. Nah, ini sama persis yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Kamu adalah ladang Allah. Nah,
kamu tuh ladangnya Allah. Dan kamu adalah anggur pilihan yang ditanam oleh Allah. Dan Allah mengharapkan anggur yang ditanam itu berakar di dalam ladang Tuhan, di dalam tanah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, dan tujuan Tuhan menanam itu adalah supaya anggur itu tumbuh, subur, dan menghasilkan buah yang baik. Jadi Rasul Paulus menekankan di dalam Kolose tadi, kamu yang sudah percaya Yesus Kristus harus berakar dalam Yesus Kristus. Artinya, kamu harus berakar kuat di dalam Tuhan, kamu harus bertumbuh di dalam Tuhan, dan harus menghasilkan buah yang baik yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, jadi Tuhan menantikan buah yang baik. Nah, sebelum buah itu keluar muncul yang baik, maka terlebih dahulu harus ada akar yang menopang pohon itu. Akar itulah yang akan merambat mencari makanan di dalam tanah, akan mencari air untuk kehidupan. Karena itu akar itu sangat penting. Ya. Sebagai orang percaya, kita juga harus berakar di dalam Tuhan. Supaya menghasilkan buah. Buahnya itu buah yang baik. Sebab kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, apa yang akan terjadi? Nah, dalam ayat 5, dalam Yesaya tadi dikatakan, maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya ke atasnya. Sebab kemur anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jikalau tanaman yang ditanam oleh Tuhan, yang sudah berakar, sudah bertumbuh, tetapi menghasilkan buah yang tidak baik, maka Tuhan akan membiarkannya. Pagar durinya, pagar temboknya diambil oleh Tuhan. Sehingga musuh akan menginjak-injak. Dan awan tidak akan meneteskan hujan. Artinya itu adalah kekeringan. Inilah gambaran dengan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kita tuh perlu berakar, perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Rohani kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita perlu bertumbuh supaya berbuah. Sebab kalau tidak berbuah, kita tidak akan mengalami masa yang baik. Kalau kita menghasilkan buah yang asam, buah yang tidak baik, kita akan mengalami masalah. Nah, Tuhan tidak mau orang pilihannya, orang yang percaya kepadanya, mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Supaya akar itu merambatkan akarnya mencari air, dan akar itu menunjang pohon menjadi bertumbuh besar dan berbuah lebat menyenangkan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita itu bisa berbuah? Nah, menurut Alkitab apa yang harus kita lakukan setelah kita berakar dalam Yesus, tumbuh di dalam Yesus, dan harus berbuah dalam Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menanam bunga di pot atau tanaman apa saja di kebun, kita kasih pupuk, kita siram, kita rantingi, kita jaga, kita pelihara dengan baik. Itu tanaman. Nah, hidup kita harus berbuat apa? Supaya berbuah, dan buah itu menyenangkan Tuhan. Buah itu sesuai dengan yang diharapkan Tuhan. Nah,
Di dalam Mazmur, ini ayat yang sudah kita hafal betul. Saya percaya saudara sudah menghafal ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang harus diperbuat oleh orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah renungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Dan jangan duduk bersama dengan orang-orang yang fasik atau orang pencemooh. Nah, jadi harus di mana duduknya orang percaya? Di rumah Tuhan. Di mana duduknya orang percaya? Di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di mana duduknya orang percaya? Di mana firman Allah diberitakan, di situ orang percaya ada. Bukan dengan orang yang suka menyebar keburukan. Bukan dengan orang yang suka menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Supaya kita bertumbuh, supaya kita berakar, kita harus duduk di dalam persekutuan orang-orang percaya, memecahkan roti, memuji nama Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan merenungkan kesulitan, bukan merenungkan masa depan yang suram, bukan merenungkan kebutuhan, bukan merenungkan bagaimana cara membalas orang yang berbuat jahat kepada saudara. Tetapi yang harus kita renungkan sekarang adalah firman Tuhan. Apa maknanya firman Tuhan yang diterima saya hari ini? Bagaimana caranya saya merealisasikan firman Tuhan itu di dalam hidup saya, supaya hidup saya itu menyenangkan Tuhan. Nah, dikatakan di sini, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, orang yang duduk dalam persekutuan orang-orang benar, ia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, itu di tepi sungai. Pasti akan merambatkan akar-akarnya itu ke tepi sungai. Sehingga ayat ini dikatakan, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara tidak akan mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Saudara tidak akan mengalami penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita teguh dengan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, itu sama dengan kita tuh berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan berarti apa yang diperbuat kita itu berhasil. Siapa yang membuat kita berhasil? Tuhan. Bukan kekuatan kita, tetapi Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Kuasa Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Karena itu harus erat dengan Tuhan. Kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak dapat berbuah kalau tidak melekat pada pokok itu. Karena Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kita harus melekat dengan Tuhan, supaya kita hidup, supaya kita berakar, supaya kita berbuah, supaya kita menyenangkan Tuhan, supaya hidup kita diberkati. Jangan hanya ingin diberkati tetapi tidak marah mau melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, renungkan itu firman Tuhan itu siang dan malam. Yang kemudian di dalam Yeremia pasal-pasal 17 juga dikatakan hal yang sama. Supaya kita berakar di dalam Tuhan, supaya kita bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia
akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang kedua, supaya kita berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus adalah mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, kalau kita tidak pernah mengharap sesuatu kepada Tuhan, kita tidak bisa berakar, kita tidak akan tumbuh, kita tidak akan berbuah. Jadi, hiduplah di dalam pengharapan total kepada Tuhan. Hiduplah di dalam mengandalkan Tuhan total. Jangan setengah-setengah. Karena kita juga ingin diberkati itu full. Kita ingin diberkati itu penuh. Tidak mau setengah-setengah. Karena itu apa yang Tuhan mau, mari kita lakukan dengan penuh. Dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tuh berbuah. Nah, jadi Tuhan mengharapkan kita, orang yang sudah percaya pada Yesus, supaya kita berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus. Duduk dalam persekutuan dengan orang percaya. Jangan dengan kumpulan pencemooh. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan merenungkan hal-hal yang tidak berarti. Jangan merenungkan kekurangan orang lain. Yang kemudian tetap andalkan Tuhan, tetap harap Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup ini. Maka kita akan berakar. Kita akan merambatkan akar kita ke tepi batang air itu. Sehingga kita tidak akan mengalami kekhawatiran, tidak akan mengalami panas terik, tidak akan mengalami layu daun. Karena air itu yang akan memberikan kehidupan. Siapa air kehidupan? Yesus air kehidupan. Dari dalam orang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang dimaksudnya itu adalah Roh Kudus. Kalau ada Roh Allah dalam hidup kita akan hidup. Karena ada air. Nah, karena ada hidup itu kita akan bertumbuh. Iman kita, harapan kita kepada Tuhan, dan kita akan berbuah di dalam Tuhan. Kalau dalam Injil Matius pasal 13 juga dikatakan di sana, orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, ia sama dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, ia akan menghasilkan buah. Jadi begitu firman Tuhan diberitakan, saudara jangan lihat pendetanya, jangan lihat siapa pemberita firman itu, jangan lihat kekurangan orang yang memberitakan firman itu, jangan melihat kelebihannya orang itu, tapi yang harus kita lihat itu adalah firman Tuhannya yang disampaikan oleh orang itu. Kebanyakan di antara kita yang dilihat itu si penyampai berita itu. Orangnya tidak baik, orangnya kelakuannya nggak benar, saya juga nggak mau terima apa yang dia beritakan. Saudara, itu salah. Orang yang menyampaikan berita mungkin hidupnya tidak benar, dia bertanggung jawab dengan Tuhan. Tetapi yang disampaikan dia adalah firman Tuhan. Saudara harus terima. Kecuali yang disampaikan itu kesaksian pribadi, latar belakang hidup pribadinya, bukan firman Tuhan, saudara boleh menolak mungkin. Tetapi kalau firman Tuhan yang disampaikan, saudara terima. Karena itu yang akan membuat saudara bertumbuh, akan membuat saudara berakar, akan membuat saudara diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang di gereja, di warta itu ada jadwal pengkhotbah minggu ini si A, si B. Saya nggak suka dengan pendeta ini, saya nggak akan datang. Saudara rugi, saudara akan kerdil, saudara akan seperti bonsai, tumbuh tetapi tidak menghasilkan. Yang dihasilkan dari orang-orang yang seperti itu adalah seperti dalam Yesaya tadi. Dinantinya keadilan dan kebenaran, yang ada kelaliman. Tuhan tuh sampai saat ini menanti dari kehidupan setiap orang
Yang sudah menerima Yesus itu hidup adil, hidup benar, hidup suci, hidup kudus di mata Tuhan. Itu yang dinantikan Tuhan. Kalau kita tidak segera melakukan itu, maka firman Allah dalam Yesaya tadi katakan, Tuhan akan mencabut perlindungannya. Pagar duri yang ada di sekeliling kebun anggur itu akan dicabut oleh Tuhan. Dan akan masuklah binatang-binatang. Masuklah pencuri-pencuri. Melanda kebun itu menginjak-injaknya. Saudara tidak mau hidup menderita? Saudara tidak mau diinjak-injak kuasa kegelapan? Saudara tidak mau gagal? Saudara tidak mau hancur? Saudara mau berhasil? Mari lakukan firman Tuhan ini. Duduklah senantiasa dalam perkumpulan orang-orang percaya. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Haraplah kepada Tuhan dalam hidupmu. Terimalah firman Tuhan itu dengan sukacita. Dengan tidak mempermasalahkan siapa yang memberitakan firman itu. Yang penting yang disampaikan itulah firman Yesus Kristus. Itu kita terima. Dan saudara akan bertumbuh. Saudara akan berdiri kokoh dalam iman. Saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sekian. Kita akan berdoa kembali. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat yang menebus kami. Terima kasih, kami bersyukur hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan menghendaki kami untuk berakar di dalam Tuhan. Yaitu untuk mencapai hidup berakar dalam Tuhan. Kami harus hidup di dalam persekutuan orang-orang benar. Kami harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami harus berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kami harus menerima firman Tuhan dengan sukacita. Maka hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kami perbuat, apa saja yang kami harapkan, apa saja yang kami doakan di dalam nama Yesus, kami akan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati Tuhan, supaya mereka semua menjadi tanaman-tanaman kegemaran Tuhan yang menghasilkan buah, yang menghasilkan hidup yang benar, hidup yang adil, hidup suci, hidup yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Demi nama Juru Selamat kami Yesus, kami berdoa. Amin.